Selamat datang di MZ Talks. Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu sahabat saya yang menurut saya ia adalah salah satu perempuan hebat. Sangat produktif, sangat kreatif. Dia tidak hanya pernah melahirkan beberapa buku dan menulis beberapa buku, tapi dia juga aktor, tidak hanya di dalam film tapi juga di panggung. Dan dia tidak hanya berakting, tapi dia juga memproduseri beberapa teater yang keren-keren. Lalu dia juga pernah menyutradarai bersama saya di sebuah film yang saya sutradarai. Dan dia juga berbisnis, dan bisnisnya masih ada hubungannya dengan kesenian. Cintanya pada buku dan sastra luar biasa. Dia adalah Happy Salma. Hai Beb, Hai, apa kabar kamu di Bali? kangen baik, alhamdulillah Ya, Sel. kangen banget ya. Aku Iya. tuh kangen banget ke Bali. Aku tuh planning bakal pengen ke Bali, tapi karena harus rapid test dan segala macem, aku kayaknya jadi Memikirkan ulang ya. memikirkan ulang gitu. Apalagi bawa anak-anak kan, nggak mungkin kayaknya aku nggak berani sih Iya. kalau mereka di tes dan naik pesawat segala macam. Mm-mm. Beb, jadi tuh aku tuh sebenarnya lagi diprovokasi nih bikin konten. Kamu penting untuk loh. YouTube ya, untuk si YouTubean ini kan kita sama kayaknya ya BP, kita bukan orang yang terlalu sosial media ya nggak sih, ya kan? Iya, kadang-kadang kita menulis caption aja bingung. Aku cuman gambar love doang atau gambar awan titik-titik. Gimana ya kayaknya? Sisi lain kita ingin juga kan, ada keinginan untuk berbagi, untuk juga menjadi bagian dari kehidupan masa kini, tapi untuk benar-benar kayak melebur seutuhnya dan niat banget itu kita pasti agak kayak mikir ya. Terus lagi. dilepas juga kesibukan kita, kamu sama aku mungkin sama, kita punya 2 anak. Terus kita tuh bukan yang cuman mungkin pekerja seni peran atau cuman artis doang gitu kan, tapi kita punya hal-hal lain gitu. Nah, cuman aku pikir ya memang this pandemi menurut aku tuh merubah banyak hal kalau buat aku sih. Kayak kita jadi banyak bisa melakukan hal-hal yang hampir tidak mungkin kita lakukan sebelum masa pandemi. Contohnya Zoom ini. Contohnya satu ini. Tapi aku Gila pikir sih. artinya sebetulnya pandemi ini harus ada impact yang positif juga. Dan buat aku kayak ini ngobrol via virtual ini, maksudnya kita bisa berbagi sesuatu yang positif. Aku juga mau karena aku pikir aku punya banyak teman-teman di sekeliling aku yang inspiratif, which is kayak kamu salah satunya. Menurut aku kamu tuh perempuan yang inspiratif. Itu banyak hal dari kamu tuh yang sebetulnya kalau kamu share bisa bermanfaat untuk banyak perempuan lain gitu, bisa menginspirasi untuk banyak perempuan lain. Dan buat aku ya udah, kenapa enggak nih kita sharing, kita ngobrol, ada waktu gitu kan, jadi sesuatu yang berguna juga, sesuatu yang juga kita bisa share ke mungkin lebih banyak orang daripada mungkin kita kan juga suka ngobrol hanya di telepon, hanya kita aja Beb yang tahu. Dan sebenarnya kita saling juga mendukung, mendoakan, menginspirasi. Yang kita obrolin juga gitu-gitu aja kayak begini. Iya, ya dan kan? Buat aku kamu Happy Salma. You are one of my good friend, one of my best friend yang bisa aku bilang tuh artis tapi serba bisa. Terus kamu juga sangat produktif. Kamu nulis buku, terus film, terus teater. Terus sekarang kamu juga ada bisnis gitu. Tapi yang menarik mungkin berbeda dari yang lain, bisnis kamu ini tuh tetap melekat dengan seni. Ya kan? Kan kalau teman-teman kita yang lain juga hebat-hebat banget nih, Beb, banyak bisnis tapi kan makanan misalnya, terus kayak ya banyaklah hal-hal bisnis lain gitu ya, online dan segala macam yang juga menurut aku luar biasa karena itu punya plus penambahan penghasilan yang keren gitu menurut aku, tidak hanya jadi mengandalkan keartisannya aja gitu kan. Enggak, gitu. Nah, selama pandemi ini aku pengen dengar juga cerita dari kamu, apakah kamu tetap produktif, terus juga apakah malah bisa jadi lebih produktif lagi dari sebelumnya karena sekarang ini banyak waktu luang, atau mungkin kamu akan melahirkan buku kamu lagi gitu atau apa? Mana Beb? Jadi Beb, tau gak sih? Kita tuh ya memang punya bahasa mesra sendiri ya, Beb-Beb kita yang cuma BEB ya, bukan BA, Mbak.
Itu serem juga sih. Kita BEB ya. BEB. Pokoknya ini kata sandi mesra kita berdua sebetulnya dengan teman-teman dekat. Jadi sebetulnya memang si pandemi ini waktu awal memang membuat kita menjadi gelap ya. Gelap dalam arti kita mesti ngapain, gimana. Ada sesuatu hal yang di depan yang kita tidak tahu sama sekali. Dan di dalam fase kegelapan itu aku tidak mau lama-lama dalam kegelapan gitu. Jadi ketika pas Maret itu, sebetulnya dari Januari itu tuh aku tuh udah merasakan banyak, bukan firasat ya, kayak intuisi mengatakan ini tahun agak berbeda. Karena diawali dengan aku yang lagi sakit banget waktu itu, jangan-jangan aku udah kena COVID juga, aku nggak ngerti. Pokoknya selera makan hilang luar biasa. Kamu di awal pandemi sakit, Beb? Iya, aku di Australia itu dibilang pneumonia. Yang kita harusnya ketemu kan di Australia? Iya, itu tuh kan aku dibilang pneumonia. Pneumonia kan juga salah satu tanda-tanda COVID itu ya, maksudnya yang batuk luar biasa, yang nggak bisa bangun dari tempat tidur, yang selera makan hilang, dan berat badanku tanpa diet hilang 3 kilo. Tapi aku dari situ belajar bahwa aku nggak mau deh diet, aku membutuhkan selera makanku yang dulu lagi. Itu benar-benar gone. Jadi di awal tahun itu tuh banyak banget hal yang membuat aku kayak harus berjarak gitu dengan banyak situasi. Nah, banyak juga kehilangan sahabat, ada yang meninggal, teman yang jauh meninggal. Jadi ada perasaan-perasaan sebagai kita mungkin terbiasa mengasah sensitivitas kita dengan peristiwa, kita jadi menganggap ada, kok kayak ada apa ini ya? Aku tuh ada begitu terus, tau gak Beb, sebetulnya. Jadi ketika pas ada COVID segala macam, aku pikir masa sih nggak nyampe ke negara kita, apa jangan-jangan udah, cuman kita nggak tahu, ada begitu. Dan ketika di Maret, aku terakhir ke Jakarta, waktu itu ada eventnya Tulola, kita mau sempat ketemuan juga nggak jadi. Aku pikir, wah ini presiden udah mengumumkan bahwa ada yang yang udah ada yang terkena dan lain-lain. Dari situ, dari situ terus saya pulang ke Bali, terus di Bali itu tuh kan mau mendekati Nyepi ya waktu itu, dan di Bali biasanya orang kalau mau Nyepi itu tuh heboh lah, ada ogoh-ogoh, ada banyak kegiatan yang untuk menyambut hari sepi gitu dengan keramaian. Dan keramaian itu tuh seolah jadi juga tidak ada, dan ada perasaan aneh. Bayangin aja kayak kita mau takbiran, terus takbiran nggak ada apa-apa, kan rasanya aneh juga. Dan begitu juga yang dirasakan ketika di Bali gitu. Nah, aku banyak diam dan merenung sampai akhirnya aku berpikir untuk jangka pendek aja dulu gitu, jangka pendek apa yang harus dilakukan. Jadi pada saat itu aku harus mempertahankan bagaimana pegawai-pegawaiku bisa bertahan hidup di company kita di Tulola gitu. Berapa banyak orang yang bisa kita pertahankan dan lain sebagainya. Jadi mengatur strategi. Terus pada waktu itu tuh udah deket banget mau bikin pertunjukan kan bulan April. Gimana cara aku udah langsung memutuskan oke, ini harus ditunda. Nah bagaimana bikin sistem. Jadi kita memang sibuk pada waktu itu, aku tuh sibuk untuk menyusun rencana-rencana yang memang harus kita batalkan. Dan apa yang harus kita berubah haluan gitu. Kayak misalnya toko otomatis tutup semua. Oke, bagaimana caranya untuk bertahan? Oke, kita perbaiki website yang selama ini kita cuekin. Terus kita perkuat lagi customer service dan engagement kita dengan customer. Jadi aku tuh lebih memikirkan untuk bertahan hidup dulu untuk orang-orang di sekitar aku. Nah, jadi setelah strategi maksudnya strategi untuk tetap bisa survive ya, Beb. Tidak hanya bisnis atau usaha kamu, tetapi juga orang-orangnya yang ada di dalam. Iya, betul. Jadi kan aku gini, berapa banyak yang tergantung dengan kita. Bagaimana untuk bisa Ada berapa menyelamatkan? orang sih, Beb, Tulola, Beb? 80-an orang kurang lebih ya. Wow, itu Jakarta Bali ya? Iya, gitu, kurang lebih segitu. Terus jadi kita kayak si tenaga aku tuh ke situ gitu loh, Beb. Nah, habis itu terus itu sudah bisa jalan dalam bulan April pertengahan akhir itu tuh aku udah bisa handover lah istilahnya, pegawai-pegawai itu udah bisa tenang dan ternyata selalu ada banyak jalan gitu, banyak jalan lah kita untuk bisa bertahan sampai akhirnya dari situ aku kan jadi banyak berdiam diri ya, dalam arti membaca buku-buku lagi. Kita kan jadi bermeditasi lah istilahnya, yang ngobrol sama diri kita, apa sih yang sebetulnya kita cari, apa sih sebetulnya yang paling krusial di dalam diri kita gitu. Nah,
Ya akhirnya salah satunya kita menemukan keasikan-keasikan dengan mungkin dengan membaca, menghabiskan waktu dengan keluarga. Nah dari membaca lagi itu aku jadi teringat cita-cita yang dulu tuh saya Beb mau bikin sandiwara sastra lewat audio karena kan selalu mengalihwahanakan buku-buku sastra kan ke panggung misalnya gitu. Nah tapi bagaimana untuk orang yang nggak bisa datang ke Jakarta nonton atau gimana orang yang tidak terjamah dengan digital gitu. Nah, dan itu tuh udah ada cita-cita yang pernah dibicarakan sekitar 2 tahun lalu gitu. Jadi si radio sastra ya, Beb? Iya, dengan Kemendikbud tuh kita sempat apa ya, yuk kita bikin apa gitu. Nah tapi tergulung urusan lain itu kan, kita ada ini itu, kita banyak urusan lah gitu ya Beb. Sampai akhirnya yuk kita matengin itu lagi, akhirnya membongkar-bongkar lagi naskah mana yang bisa harus diadaptasi dan siapa yang harus terlibat. Salah satunya aku sempat mau ngajak kamu, tapi kamu juga sibuk banget waktu itu lagi Indoscope. Padahal kamu kalau bilang aku mah hayu. Terus, iya waktu itu Beb kamu lagi sibuk nggak? Iya nih aku lagi ribet-ribet gini. Oh oke. Jadi aku tuh juga mengajak siapa orang yang memang punya banyak waktu pada waktu itu karena membutuhkan reading beberapa kali lewat Zoom sih. Dan ini juga formula yang belum pernah ada. Jadi aku bener-bener siapa temen yang memang dia karena aku tahu banget Beb kamu itu punya tanggung jawab yang besar ya, maksudnya kamu ketua di sebuah organisasi yang melibatkan banyak orang, terus kamu juga punya banyak ide-ide kreatif, jadi aku oke. Mungkin kamu biarlah fokus dengan itu. Aku cari yang mereka teman-teman yang memang mungkin tidak sedang membuat proyek yang menyita banyak waktu gitu pada waktu itu. Jadi yang memang bisa benar-benar kita reading. Akhirnya ya udahlah mengadaptasilah kita beberapa buku. Itulah jadinya kesibukan aku berbulan-bulan Beb. Baca-baca lagi ya, buku, Beb. Terus udah gitu. Tapi kamu tetap semuanya bersumber dari sastra ya Beb. Karena kamu kayaknya memang kamu ada di dunia film, mungkin di dunia seni. Kalau aku lihat karena kamu kayaknya memang mencintai sastra ya nggak sih? Ya kan? Gitu ya. Ya. Aku juga kayak akhirnya ya udah. Dan itu salah satu yang juga menurutku membuat aku tuh merasa kadang bisa ngobrol lama sama kamu. Karena kayak kita nggak cuman ngobrol tuh kan istilahnya rumpi atau apa gitu ya, tapi heboh kita kan cewek ada aja yang dibahas kayak tadi tapi ada bagus deh nanti ada si buku ini, ada si karya apa gitu ya. Ingat nggak kita tiba-tiba ada relevansinya dalam relevansi dalam kehidupan kita. Salah satunya tiba-tiba ketemu di Recto Verso. Aku juga itu juga salah satu. Kamu juga tadi film bukan hanya main, tapi kamu juga sempat ngedirect ya Beb. Itu kita bareng. Itu kan gara-gara kamu kecebur. Baby project yang aku juga tahu buku Recto Verso kan dari kamu. Iya nggak sih? Iya waktu itu kan aku kayak Beb, kamu baca deh Recto Verso kalau aku nggak salah deh dari kamu. Iya benar. Kamu benar ya. Karena waktu itu aku dikirim bukunya sama Dewi Lestari dan CD-nya aku seneng banget. Waktu itu kamu bilang pengen kayak omnibus apa. Aku bilang buku itu omnibus. Salah satu yang tepat. Mungkin itu yang cocok. Terus gitu. pas aku baca aku langsung jatuh cinta karena buat sama si Malaikat ya kan. Malaikat juga tahu dan sebenarnya semuanya karena itu kayaknya satu-satunya karya sastra yang menurut aku menyatukan antara ruang baca dan ruang musik gitu ya, lagu suara. Jadi antara suara, lagu dan teks yang ada di bukunya tuh kayak saling menjawab buat aku gila nih gitu. Dan tapi benar juga ya. Iya. Itu pada saat itu karena kita intens lagi ngobrol dan pasti berhubungan pada akhirnya dengan apa yang sedang aku baca. Menarik juga ya Beb ya. Kita harus sering-sering lagi mungkin kita bikin lagi. Tiba-tiba nanti mungkin lahir lagi sesuatu yang baru Beb dari hasil obrolan iseng itu. Dan aku ngerasa itu personal banget dan pas banget bahwa ide aku pingin pada saat itu ada 5 perempuan teman-teman pemain tapi yang kayaknya punya potensi lebih nih dari sekedar main, kayak mungkin dia punya visi misi yang bisa jadi divisualisasikan gitu. Dan Recto Verso tuh very personal, terus angle-nya juga timur dan feminin gitu buat aku. Jadi kayaknya pas banget gitu buat kita ya. Kita pengen kreator karya-karya ini datang dari sudut pandang perempuan. Nah, mudah-mudahan Beb kita bisa ketemu lagi kalau kamu ada ide. Amin ya, lagi gitu, karena bisa kita kan kalau lagi.
Iya, kalau lagi intens ada aja tiba-tiba nyangkut apa kayak recto verso itu jadi jodoh kita kan pada saat itu. Iya. Iya, aku juga banyak belajar dari sana, proses adaptasi aliwahana karya sastra bentuk yang lain. Nah, di Sandiwara Sastra juga ada karyanya Dewi Lestari yang judulnya Mencari Kamu Herman. apa judulnya karya sandiwara Jadi kamu? Sandiwara Sastranya itu tuh ada 10 buku kurang lebih yang udah Ini diproduksi itu bukunya 6 buku buku. siapa? Buku kamu atau buku Ada orang bukunya lain? sastrawan Indonesia, ada karya Pramudia Anantatur yang judulnya Cerita dari Jakarta, lalu ada Ayu Utami yang berjudul Lalita, Pak Putu Wijaya yang berjudul Kemerdekaan, lalu ada yang berjudul Helen dan Sukantanya Pidi Baik, lalu juga ada Dewi Lestari yang berjudul Mencari Herman, Ronggeng Dukuh Paruk. Terus Pak itu Ahmad dibacain, Tohari. Jadi kayak ada teks-teks yang ada di dalam itu dibacain oleh para aktor gitu. Iya, Terus tapi bukan dibacakan tapi lewat radio. Tapi bukan cuman sekedar dibacakan seperti audio Jadi book ya. dialog. Kamu ingat nggak sih dulu suka dengar sandiwara radio yang sahur sepuh? Aku tuh pernah bulir-bulir, bikin. apa itu pasir? Ingat nggak Beb, kita waktu recto verso kan kita bikin sandiwara radionya. Nah iya, itu. tapi Ingat nggak? kayak gitu, tapi nggak begitu. Jadi ini memang cerita. Jadi kamu ketika mendengar seperti kamu dapat kesimpulan dari setiap satu buku. Mungkin setelah itu efeknya kamu akan mencari bukunya, membahasnya, dan membacanya gitu, Beb. Nah ini jadi- kamu adaptasi, ada skrip lagi terus baru Ada skrip lagi. dibacakan, atau Iya, dari ada buku skrip lagi. enggak kan? Jadi diadaptasi ke skrip dulu Adaptasi, kan? betul, Oke. diadaptasi. Ada juga karyanya Umar Khayyam, Seribu Kunang-Kunang dari Manhattan. Tapi diadaptasi lagi oleh penulis-penulis yang lagi. berbeda. Iya betul. Oh, Karena kan oke. kebanyakan udah ada beberapa yang sudah wafat ya, kita nggak mungkin juga. Totalnya ada berapa cerita terus berapa aktor 10. Beb yang baca? 10 aktor, 10 cerita. 10 cerita aktornya yang terlibat mungkin sekitar 23 ya. Wow. Karena misalnya kayak ada satu judul misalnya itu apa ya, Pak Putu Wijaya itu Kemerdekaan, itu ada Iqbal Ramadan, Adinia Wirasti, Bang Arswendi. Dan Iqbal kan di Australia itu punya tantangan tersendiri bagaimana rekaman, karena rekaman ada yang kita di studio tentu dengan situasi yang menyesuaikan dan membuat aman ya dengan COVID ini. Tapi juga ada yang dikirim alatnya ke rumah dengan timnya, tapi juga ada yang dia memang rekaman secara mandiri, terutama untuk orang-orang yang memang jauh gitu, seperti Aryo Bayu di Prancis, lain lagi itu tantangannya. Keren sih. Beb, Gitu tapi aku tuh sih. merasa ya sebenarnya ya pandemi di luar daripada ini peristiwa apa ya, menyedihkan pasti buat kita semua, memukul banyak Betul. orang, usaha dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya di balik itu ya, kita karena posisi terdesak gitu mungkin atau tidak ada pilihan, kadang membuat kreativitas tuh tiba-tiba jadi muncul dan terjadi, kalau menurut aku banyak efisiensi dan efektivitas sih Beb. Iya. Dengan kita tuh berkarya tiba-tiba datang dari rumah kayak kamu bikin sandiwara radio, menurut aku luar biasa banget. Kayak aku tiba-tiba dapat energi bikin Indiscope Online Festival gitu Beb. Iya Dan itu aku sih kepikir luar biasa gimana ya juga. supaya kita tetap Gimana produktif, bisa jadi. tetap kreatif, melibatkan pekerja-pekerja film juga bisa tetap ada kerja gitu kan Beb, jadi tetap aktif, Iya. tetap ada kerja, bisa sharing ilmunya dia ke masyarakat yang lebih luas Iya. gitu. Menurut aku ini terjadi karena kondisi sekarang gitu, kayak virtual meeting gitu. Menurut aku mungkin ini bisa terbawa sampai nanti. Aku merasa virtual Betul, meeting pasti. ini cukup efektif sih, kita nggak harus macet-macetan gitu. Benar Bang, ini kan sebetulnya bentuk respon ya. Jadi kita itu kan bisa sebetulnya orang-orang yang sukses itu adalah yang mungkin bisa bertahan dalam segala cuaca ya. Dan kita meresponnya dalam bentuk yang beraneka ragam. Dan mungkin ini akan menjadi revolusi atau sebuah perubahan yang signifikan dalam kehidupan kita gitu. Jadi kekaryaan kita apapun itu juga berdasarkan dari respon itu. Itulah kalau kita balik lagi kayak Intisari Sastra juga kan begitu, kita merespon sikap dari peristiwa dan apa yang terjadi pada saat itu gitu. Tapi Beb mungkin kalau dipikir ya, ini kan tidak terjadi 100-200 tahun sekali. Kalaupun iya kan umur kita juga nggak nyampe segitu ya. Cuman kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung juga. Kita mengalami pengalaman batin yang tidak ada duanya ini gitu. Cuman kalau kita pandai-pandai memaknai ya, mungkin ya udah nggak ada. Memaknai, pandai-pandai memanfaatkan ya. Iya, dan situasi tidak ada yang ini. selamanya, pasti kan. Iya. Maksudnya
Jadi percayalah ini juga tidak akan selamanya, sama dengan yang kemarin-kemarin tidak ada yang selamanya juga gitu. Nah, jadi kamu nemuin kayak hobi baru nggak, Beb? Di masa ini ada hobi baru, ada terus juga kayak ketika kamu kan tetap berkarya nih lewat Sandiwara Radio itu misalnya. Nah, kamu tuh inspirasi itu tuh timbul dari mana sih gitu? Dan menurutku karena gini, kayak aku kebayang karena kita sama ya, ibu dari 2 orang anak gitu. Mungkin kamu anak heboh. Itu kan butuh energi yang luar biasa, Beb, bagi kita ibu-ibu muda, ibu-ibu si aktif, super aktif ini gitu kan. Iya. Terus anak jadi di rumah itu sekarang, anakmu di sekolah belum sih? Kayak anakku tuh dengan pandemi ini aku jadi lebih sibuk karena belajar online itu juga banyak minta waktu, tidak hanya untuk mereka tapi ke kita gitu kan. Nah, itu kamu gimana tuh, Beb, bisa membagi terus menemukan inspirasi itu, membagi energi itu gimana tuh? Sebenarnya aku senang juga sih, Beb, bisa berpikir aku punya karya gitu. Iya. Jadi sebenarnya aku senang juga punya banyak waktu sama mereka ya, karena biasanya kan ada aja, kadang harus ke Jakarta ini itu. Cuman kan untung anak yang pertama kan Cokina juga masih TK kecil, jadi ketika begini diberhentiin juga nggak masalah. Dan kita tinggal di sebuah pulau ya, di desa gitu, yang memang punya banyak pilihan untuk melihat sisi lain kehidupan gitu. Jadi maksudnya bisa main ke sawah, ke pantai, ke apa gitu, walaupun tentu dengan situasi yang harus kita sesuaikan. Dan di luar itu memang support system itu penting banget ya, salah satunya suami, ibu mertua, mbak gitu ya. Maksudnya kalau nggak ada mereka juga ya nggak mungkin juga sih. Iya, benar-benar sih, itu banget. Itu aku pikir itu terjadi ya karena ada keselarasan, harmonisasi dari orang-orang di sekitar kita. Kalau nggak begitu ya nggak mungkin. Kita jadi tidak mungkin bisa melakukan segalanya sendiri ya. Terus kayak misalnya reading selama proses Sandiwara Sastra itu dilakukan ketika anak-anak udah tidur, atau kalaupun enggak juga meeting-meeting pas mereka tidur siang, atau pas mereka lagi ada main yang lain lah yang bisa tanpa kita gitu. Jadi karena punya waktu yang sangat sempit, jadi kita efisiensinya lumayan cukup fokus gitu loh, Beb. Jadi ini ada 3 jam nih kayak sekarang. Lagi dia tidur siang, yang satu lagi main sama bapaknya. Sip, aku 2 jam ini mesti fokus gitu, nyelesain apa gitu. Terus ya, tapi ada hal-hal lain, misalnya aku jadi agak begadang, yang itu yang nggak bagus juga sih. Karena misalnya nunggu anak-anak tidur, aku baru bisa meeting. Iya kan, terus udah gitu. Anak-anak tidur baru bisa baca buku, baru bisa kadang-kadang muntas meeting dan nonton sih aku, Beb. Karena aku nah kamu kan senang nonton. Aku kan kadang-kadang, aku kan nggak terlalu obses sama tontonan. Udah gitu jadi, dan sebetulnya karena kita juga yang semakin punya candu ya, kedekatan yang intim dengan orang-orang terdekat kita juga nggak mau kehilangan momen sebenarnya kan gitu kan. Jadi malam-malam tuh misalnya, jadi aku mesti memilih buku yang mana, harus ya riset lah apa semua segala macam ya, pasti kita sampai jadi malam gitu. Tapi ya sebisa mungkin kalau bisa jangan tiap hari lah gitu, Beb. Iya, kayak gini ya, kayak situ kayak situasi sekarang orang tuh kan ada yang jadi senang berkebun, masak. Aku tuh enggak ya, jujur, Beb. Aku juga enggak, Beb, beda sih. Nah, kamu, Beb, ya, di antara semua aktivitas ngapain? Rajut tau enggak? Tuh kan, emang kamu unik, Beb. Iya, semua orang pasti punya hobinya sendiri-sendiri. Berarti hobi kamu baru ini salah satunya adalah merajut, jawabannya. Enggak sih, sebetulnya itu zaman SMP. SMP kan kita suka disuruh ada kayak rajut-rajut gitu kan. Yang pakai wall, pakai apa kan. Yang pakai wall gitu. Iya. Jadi aku beli lagi itu. Sebenarnya aku pengen banget lagi ngebatik. Dulu itu tuh aku tuh suka ngebatik di museum tekstil, tapi udah lama banget enggak. Dulu tuh suka di rumah juga. Tapi karena itu bisa jadi ini loh, bisa jadi itu kan juga kamu bisa jelek ya, Beb, karya hasilnya. Banyak perempuan, terus ada nilai, ada scale di situ. Beb, dulu tuh aku bikin gelang, Beb. Gelang-gelang dari wall zaman kita sekolah itu. Aku tuh nggak pernah minta uang jajan ya, jadi kita dikasih uang jajan berapa ya udah itu gitu. Itu aku bikin, aku jualan, Beb, di sekolah. Aku nyewa-nyewain. Kamu karyanya bagus sewain. Terus gelang-gelang gitu aku jualin buat tambah-tambah uang jajan. Maksudnya itu masa kecil. Kayak kamu sekarang menurut aku kalau diterusin tuh lucu juga. Beda. Kalau kamu bikin sesuatu hasilnya bagus. Kamu kalau ngelihat kamu pasti pengen ketawa sampai
suamiku Cok Gus tuh ngetawain, itu kamu bikin apa sih? Aku tuh bukan hasilnya, tapi aku seneng banget cuy gitu. Akhirnya aduh berantakan bunganya kayak bunga beduri ya, nggak kayak bunga mawar. Maksudnya hasilnya itu tuh kamu suka prosesnya ya Beb, aku menyukai prosesnya. Iya betul. Nah, jadi dari semua aktivitas kamu Beb selama ini, kan kamu pasti ada hobi-hobi seperti itu. Terus kamu juga yang tadi aku bilang, kamu film, teater, menulis. Kamu paling rindu tuh apa Beb di masa ini? Sebetulnya ya, gini kan kalau di Bali itu nggak lockdown banget kayak Jakarta ya. Jadi aku tuh punya privilege lain yang aku merasa beruntung sekali. Maksudnya aku tuh masih bisa ketemu. Kalau di sini kan nggak ada transportasi umum ya. Semua tuh dilakukan dengan mandiri, nggak ada MRT, nggak ada bis, nggak ada apa gitu. Jadi kita itu kalaupun bepergian, aku masih bisa ketemu teman yang udah jelas dia nggak ketemu siapa-siapa, cuman kita doang. Jadi aku tuh sebetulnya tidak bisa komplain gitu, karena merasa masih penuh. Cuman aku hanya kangen dengan saudara-saudara dan kawan-kawan di Jakarta itu aja. Ketemu kamu salah satunya, ketemu kakakku, adekku, itu rumahku di Jakarta. Ada kerinduan itu. Tapi sebetulnya yang lain-lain tuh aku tidak bisa komplain apa-apa. Karena di sini juga aku tuh nggak juga terkukung di dalam satu tempat yang nggak bisa nafas gitu, enggak. Masih bisa ke pantai juga. Iya ya, di Bali tuh menurut aku privilege banget deh. Iya. Karena kita harus kena matahari, di sana kamu bisa keluar ke pantai. Iya. Gitu kan. Bayangkan kalau di Jakarta nggak semua orang mungkin punya halaman gitu kan untuk dia bisa menikmati matahari gitu. Terus udah gitu di Bali tuh Beb, kan kalau di tempat lain tuh misalnya itu semua mengandalkan tuh kan ya aparat pemerintah ya, tapi di Bali itu kan ada aparat adat, kayak misalnya pecalang, yang itu memang sudah ada dari Indonesia belum terbentuk sekalipun gitu loh. Jadi rasa-rasa solidaritas itu yang mereka bagaimana menjaga tiap banjar atau kelurahannya, kita tuh juga ada jadi rasa aman gitu. Jadi aku tuh makanya mau bilang bahwa mau komplain ini itu pun aku malu rasanya gitu, karena sebetulnya di balik keterbatasan tentu tempat-tempat usaha di sini kayak tempat usaha suamiku menjadi sepi dan lain sebagainya, tapi di luar itu kita tuh masih beruntung banget gitu. Jadi di Bali tuh buka semua Beb, mulai buka tuh kapan sih? Sempat pada tutup tapi kan? Sempat pada tutup, sempat bulan 2 bulan, tapi sekarang tuh dibuka semuanya gitu, kayak tempat-tempat restoran kesukaan kita lah di Bali tuh udah buka gitu loh Beb. Sama di sini juga sebagian udah terus juga pantai kemarin sempat tutup tapi udah dibuka. Ini pantai-pantai umum ya, tapi kok pantai-pantai yang memang enggak buat umum tuh memang ya dibuka, siapa juga bisa datang dari kapan tahu itu gitu. Sekolah tapi masih tutup kan Beb? Sekolah masih tutup. Gitu. Cuman ya itu tadi lah, tapi kan ini juga masih masa libur kan juga, jadi ya udahlah. Jadi kita masih makan ke tempat restoran tuh di depan tuh ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, ada apa. Jadi kita merasa tetap enggak bener-bener normal. Cuman mungkin kamu malah lebih banyak waktu, bisa kualitas waktu sama keluarga kamu, tapi kamu tidak berbatasan kayak fisik dan terkungkung fisik ya Beb, kamu bisa enggak, lebih iya kalau mungkin yang kangen mungkin kita kayak kita nggak syuting, kita tidak berteater, betul. Cuman kan aku ada ruang lain itu, aku aku menyelesaikan sandiwara sastra, terus bulan ini akhir kita mau persiapan pertunjukan yang juga tanpa penonton, dan sebelumnya itu tuh kita ada tampilan live streaming dari pentas-pentas yang pernah usai yang kita naikkan lagi, yang dibeli hak pinjamnya sama Bakti Budaya Jarum. Jadi orang bisa nonton. Jadi maksudnya rasa-rasa berkesenian itu ya alhamdulillah, walaupun mungkin tidak ada kesempatan, aku mencari kesempatan itu gitu. Untuk ya akhirnya udah penuh lah. Jadi sekarang ya mungkin pasti ada yang berubah dalam arti mungkin secara finansial apa, tapi ya kalau mau dipikir lagi, tapi kita termasuk bersyukur ya Beb. Kita harus bersyukur karena dalam kekurangan lah gitu. Banyak loh Beb, maksudnya pekerja seni yang betul-betul totally berhenti gitu ya, berhenti pekerjaannya. Iya betul. Mereka belum bisa melakukan apapun, bahkan sampai mau makan aja tuh sulit tuh ada loh. Nah itu dia, makanya kayak kemarin kan bikin kayak live streaming itu ya, yang di hak pinjamnya dibeli sama salah satu CSR kan juga
kita dapat inilah sedikit ya, selain sembako, tapi juga ada nominal yang bisa dibagi-bagikan, dari Ciputra juga begitu, kasih support gitu. Nah pertunjukan yang nanti juga mau dibikin juga begitu, jadi ya mungkin karena kita terbiasa bukan hanya sebagai pelaku ya Be, jadi kita juga memikirkan banyak orang, jadi kayak apa yang harus kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Cuma memang bantuan-bantuan ini aku juga udah mulai concern ya, kayak kemarin ini kan kita dari party, aku juga sempat ngajak kamu yang lelang itu Be, ya kan kita lelang, kita bikin. Iya, kamu belum live loh Be. Kita nungguin kamu live lelang kamu, kita tungguin, kita atur minggu depan ya. Terus kemarin tuh kita juga, tapi alhamdulillah kita udah bisa share ke 1.000 lebih Beb, 1.000 lebih. Hebat. Cuman ke depan tuh aku pikir kita nggak mungkin kan kayak donasi atau sembako terus Beb. Aku pingin ke depan tuh kasih bantuan yang ada sustainability ekonomi gitu, paling tidak ketika, jadi aku pengen nge-pitch usaha kayak pekerja seni khususnya perempuan. Kamu deh pinternya. Mungkin dari bantuan yang terkumpul kita nggak ngasih lagi donasi atau apa, tapi kita meminta mungkin kayak proposal dari mereka yang mereka punya usaha apa aja, kue atau apa, tapi mereka dari usaha itu mereka bisa mempekerjakan orang lain. Ada sustainability ekonomi yang mereka bisa berkesinambungan, walaupun mungkin jumlahnya nggak banyak orang 1.000 atau apa seperti kemarin misalnya cuma 5 atau apa, tapi paling tidak ada impact yang berbeda. Aku lagi coba berpikir ke situ. Nah untuk kamu yang si antingmu yang cantik itu Tolala, kita minggu depan ya aku bikin lelang gitu. Nah terus Beb, aku pengen tanya sama kamu kayak maksudnya aku melihatnya kamu tuh buku sastra itu kan kayaknya aku tahu kamu tuh cinta banget sama buku, aku tahu kamu cinta banget sama sastra. Nah itu seberapa besar sih Beb perannya ke dalam kehidupan kamu? Sebetulnya aku juga nggak ahlinya ya, aku hanya penikmat aja gitu. Orang yang menikmati, senang, dan memiliki dampak yang positif. Misalnya, dia itu adalah sahabat setiaku ketika masa-masa dulu kita kesepian, zaman kita ABG, main sinetron terus, ya kan? Kita jarang ketemu teman-teman karena kerja tayang. Dan sahabat terbaik itu adalah buku-buku sastra lama memang. Aku tuh yang aku baca gitu. Dan karena itu, jadi aku tuh mungkin aku juga tidak punya banyak referensi bacaan sekaya itu. Tetapi aku memiliki keyakinan bahwa apa yang kita baca itu tuh bisa mempengaruhi daya pikir, daya juang kita dalam hidup, dalam membentuk karakter. Dan alangkah lebih baik kalau misalnya oke lah kita punya kesadaran memang senang. Tapi untuk orang-orang yang mungkin tidak senang, kan juga alangkah lebih baik kalau kita memberikan kayak ajakan dengan alternatif lain sampai akhirnya dia menjadi senang gitu. Betul. Karena kan kita tidak diwajibkan seperti di negara-negara lain mungkin yang mewajibkan orang membaca beberapa karya sastra tertentu. Kita kan tidak. Mungkin dulu iya waktu zaman aku SD ya. Tapi kan sekarang enggak. Nah, iya kan maksudnya mungkin aku merasanya jadi ya karena itu aku merasa tidak berkesudahan aku mendapatkan inspirasi dari sana. Jadi kayaknya pengen terus lagi dan kayaknya kamu masih kurang kamu juga ya, Beb? Ke buku? Iya, karena memang mungkin dia juga ya begitu, dan Kina juga maksudnya aku kasih nonton tapi juga membatasi dalam arti diberikan pilihan yang lain. Salah satunya lewat audio sebelum tidur itu tuh dengerinnya cerita apa. Jadi mungkin dia punya daya imajinasi yang memang ya pastilah berpengaruh. Kita kan juga terpengaruh sedikit dari orang tua kita ya, ada lah gitu. Iya. Itu Beb, ini jam berapa ya ampun Beb? Kamu udah bentar lagi harus selesai ya. Aduh, sekarang jam berapa? Jam 1, oke. Iya. Oke, berarti we have to close Padahal kita masih banyak kita banget harus yang mau menutup, masih banyak ya. banget yang pengen aku ngobrol sama kamu tuh juga nggak. Iya, Beb, aku tuh orangnya jarang bisa ngobrol lama sama orang loh. Kamu tahu kan aku orang nggak banyak selalu ngobrol. Iya, kita kalau ngobrol bisa sejam. Singkat-singkat tapi aku bisa ngobrol sama kamu lama gitu karena ya itu tadi buat aku kamu punya kecerdasan, kamu punya kedalaman. Nah mungkin sekarang dipersingkat aja untuk sebagai penutup. Kamu untuk ada iya, Beb, sih kamu tuh orang yang sabar juga sama aku yang apa adanya, kadang blak-blakan kalau ngomong, kadang mungkin ngeselin, tapi kamu tahu hati aku tuh nggak ada maksud begitu. Nih tapi aku kan orangnya cuek, aku kan memang lebih suka. Iya, kamu kan orangnya tembang, kamu kan oke. Iya, aku kalau sesuatu yang nggak bagus aku nggak bisa bilang bagus juga, jadi aku juga selalu menerima.
lebih baik kita ngomong di depan juga kan Babe daripada di belakang, dan yang penting kita bisa selalu ngasih masukan. Buat aku penting kejujuran itu karena untuk buat kita. Nah, kamu ada nggak Babe yang terakhir yang ingin kamu share mungkin untuk teman-teman di luar, untuk perempuan-perempuan di luar sana, khususnya di masa pandemi, ya di masa sekarang dan ke depan, gimana untuk ya perempuan-perempuan agar stay mandiri, stay produktif, stay kreatif, khususnya mereka yang sudah punya anak atau gimana? Kamu mungkin ada yang ingin kamu share atau kamu bagi gitu Babe, atau pesan-pesan kamu? Mungkin apa ya, jadi mungkin ini adalah kesempatan kita yang paling utama ya, adalah berbicara pada diri kita, dalam arti perempuan juga sebetulnya apa sih sebetulnya hidup ini artinya, dan kita bisa memperbaiki apa yang selama ini mungkin kita ingin perbaiki yang nggak pernah sempat gitu, dan sekarang tidak ada alasan untuk itu. Misalnya kita jadi lebih merawat diri kita lebih banyak gitu, atau juga lebih memikirkan diri kita sedikit, ya tidak apa-apa juga gitu. Kalaupun juga tidak ada kesempatan itu, tidak apa-apa. Intinya adalah tidak ada yang sempurna ya di dunia ini pastinya. Tapi aku yakin, maksudnya para perempuan itu memang sudah ditakdirkan punya punya hati yang lebih luas dalam mencintai, bisa mencintai lebih banyak ya, keluarga nggak cuma dirinya, bukan cuma keluarga inti ya, mertua semua diurusin juga kan itu perempuan ya. Dan dengan begitu perempuan itu tuh kan selalu punya kebutuhan ruang untuk berbicara lebih banyak. Kadang mesti ngerumpi lah kadang-kadang kan nggak sadar ya, aku ngerumpin kamu ngerumpin aku, diri kita sendiri gitu dan itu sebetulnya juga tidak apa-apa, sebagai yang penting tuh tidak di dalam batas-batas yang tidak wajar ya kan. Tapi itu adalah juga kita bagaimana untuk mengenal diri kita, itu harus melewati banyak ekspresi. Jadi ya itulah, perempuan sebisa mungkin mencari ruang lain, hobi lain, atau apapun yang membuat hati kita senang dan merasa yang penting bahagia ya Beb ya, apapun yang kita lakukan yang penting betul happy. Iya kan, kayak cewek-cewek kan kita ngomongin kok nggak ini gini, nggak ada maksud apa, tapi kadang-kadang juga kita nggak usah terlalu menghakimi diri kita kadang-kadang, dan juga kita memaafkan diri kita dari apa yang sudah lampau. Dan saat sekarang dengan pandemi ini mungkin banyak keterbatasan, banyak kita memberi ruang untuk diri kita untuk bisa lebih menerima banyak yang tidak kesempurnaan dalam hidup itu mungkin. Ya, jadi ini proses kita menerima ya, luar biasa. Ya, kamu lah guru hidupnya itu yang udah roller mau yang apa semuanya deh udah melewati lahir batin, luar biasa. Thank you, terima kasih banget. Sama-sama. Mudah-mudahan semua yang kamu kerjakan lancar, tulolamu, sandiwara radio kamu, aku penasaran juga pengen dengar. Nanti salam buat Cok Gus dan anak-anakmu, Kiss. Makasih. Salam juga dari Magali, Mas Karna. Terus mudah-mudahan kita bisa ada karya barunya setelah ini. Amin ya, bareng-bareng kayak Recto Verso yang dulu kali ada apa ya kan? Iya, mungkin pementasan atau film lagi. Mudah-mudahan juga kita sambil keep in touch sambil berpikir. Ya Beb, kamu ya Beb sayang, thank you ya. Stay healthy, keep in touch. Sampai ketemu lagi sayang, sukses. Bye Beb, thank you ya. Makasih lo udah diajak, dadah. Setiap perempuan pasti punya kelebihannya, setiap perempuan pasti memiliki inner beauty-nya masing-masing. Mungkin gak hanya aku, tidak hanya Happy Salma, tapi aku yakin kalian semua perempuan di bumi ini, khususnya perempuan di Indonesia, pasti memiliki inner beauty, memiliki kehebatan, memiliki potensi yang luar biasa di masing-masing diri kalian, yang mungkin sebagian dari kalian sudah menyadari itu, tapi sebagian dari kalian belum menyadarinya. Nah, kita cukup memiliki kepercayaan diri, dan kita harus yakin bahwa kita bisa menjadi dan kita bisa melakukan apapun. Tidak perlu menjadi seperti orang lain, kita cukup menjadi diri kita sendiri untuk bisa menjadi perempuan yang produktif, perempuan yang mandiri, perempuan yang tidak hanya punya manfaat atau impact terhadap keluarga kita sendiri, tetapi untuk lebih masyarakat yang lebih luas lagi, untuk bangsa, untuk negara. Dan kita tetap harus peka ya, kita harus punya sensitivitas terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita, karena itu akan memperkaya
batin kita, dan itu akan menjadi inspirasi kita dalam berkarya. Saya sepakat dengan sahabat saya Happy Salma, dan satu hal lagi yang kita sepakati adalah apapun yang kita lakukan, yang terpenting hati kita harus bahagia.